Halo pemirsa Warta Kota, saat ini kita bersama dengan Pak Ganjar Ramadan, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur. Kita berbincang-bincang tentang isu-isu aktual terkait dengan perkembangan di Kabupaten Cianjur. COVID-19 ini sudah setahun lebih dan di beberapa daerah di Jabodetabek dan di beberapa provinsi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa ada kenaikan kasus setelah libur Lebaran yang lalu. Nah, seperti apa perkembangan di Kabupaten Cianjur sendiri? Oke. Untuk mengenai COVID-19 ini, Cianjur dari awal sudah gencar dari tingkat Porkopimda, Porkopimcam, dan ke bawahannya itu pemerintah Kabupaten Cianjur, TNI Polri, DPRD, Kejaksaan, Ketua PN, dan lain-lainnya sudah optimalisasi untuk meminimalisir terdampaknya COVID-19. Tetapi kemarin memang sempat juga di Kabupaten Cianjur ada lonjakan. Yang pertama mungkin meskipun pemerintah pusat melarang mudik, tapi ya namanya juga masyarakat dan selalu ada celah untuk bisa bukan melarikan diri bisa kembali ke daerah asalnya. Nah, tapi ada juga mungkin kemarin agak beberapa data yang kurang terlaporkan ke pemerintah pusat. Semisalnya kemarin ada data kita itu sudah di di zona orange. Nah, kenapa di zona orange? Karena ternyata data yang misalnya kita masuk 5.200 misalnya di rumah sakit, tetapi yang tingkat kesembuhannya tidak terlapor lagi gitu kan. Misalnya yang 5.200 itu jadi tidak terlapor, misalnya sembuhnya 4.000. Nah, itu tidak terlaporkan. Jadi di Pikobar waktu itu yang digunakan Provinsi Jawa Barat itu Pikobar. Jadi Cianjur sempat ke zona orange. Ternyata waktu itu Pak Bupati dan beberapa wilayah yang kena zona orange, pertemuan di Istana Presiden di Bogor dipertanyakan. Nah, ternyata yang di pusat itu pakai NERS sistem laporannya gitu kan. Nah, kemarin sudah dilaporkan kembali ke gugus tugas yang di provinsi, datanya sudah dibetulkan, dan yang sakit sudah yang sembuh, yang sakit, yang sudah sembuhnya sudah dimasukkan juga di dalam data, dan akhirnya Cianjur sekarang menjadi zona kuning lagi. Alhamdulillah gitu. Meskipun kemarin pas zona kuning 60 yang terdampak COVID, sekarang ada lonjakan 200, kurang lebih 200. 200. Ya. 200 orang. kasus Ya, 200 kasus. Ya. Berarti saat ini untuk persediaan tempat tidur, terus ruang ICU sama tempat isolasi aman? Alhamdulillah aman. Yang kemarin itu karena diwajibkan waktu itu kan ada dari desa juga pakai dana DD itu buat isolasi mandiri. Yang pertama mungkin untuk di setiap tindakan yang terkena di daerah tersebut atau di desa tersebut harus diisolasi di tempat itu sendiri. Misalnya di desa Nagrak misalnya, langsung kepala desanya menyiapkan tempat isolasi tersebut. Karena sempat lonjakan juga yang ada di rumah sakit ataupun ada yang di di Cependawa waktu itu agak penuh juga, makanya ada inisiatif memang harus disiapkan di setiap pedesaan gitu. Nah, sejauh ini untuk vaksinasi secara keseluruhan di Kabupaten Cianjur itu perkembangannya seperti apa dan apa yang didorong oleh
DPRD untuk mempercepat vaksinasi ini sehingga ekonomi kembali bergeliat? Yang pertama mungkin alhamdulillah kemarin juga sudah beberapa instansi. Yang pertama dari pemerintah Kabupaten Cianjur sudah memvaksinasi. Untuk para pejabat sudah beres. Untuk masyarakat terutama mungkin kemarin yang lebih utama di tingkat lansia gitu, yang sedang gencar-gencarnya ini terkadang, tapi suka ada yang menolak juga ketika lansia divaksinasi. Ada yang nggak usah lah, ngapain, udah tua, takut ada apa-apa, karena mungkin ada beberapa kejadian di tempat lain waktu divaksinasi kena musibah atau kena kasus yang lainnya sampai meninggal dunia. Tapi saya yakini mudah-mudahan yang sudah divaksinasi jangan takut, insya Allah ini halal dan kita untuk menjaga kesehatan kita juga. Dan memang pemerintah Kabupaten Cianjur untuk di pelosok ataupun di daerah selatan, mudah-mudahan secepatnya yang tidak bisa ke kota atau di pemerintah pusat ini, insya Allah kita akan jemput bola di daerah selatan. Kita vaksinasi lansia maupun masyarakat biasa gitu. Jangan lupa subscribe ya.